Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas komponen yang ketiga dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di lembaga pendidikan vokasional, yaitu manajemen peserta didik. Pembahasan ini meliputi penerimaan peserta didik, penjurusan, pembimbingan akademik, evaluasi peserta didik, pembinaan karakter, dan layanan peserta didik. Tak perlu tunggu lama lagi, mari kita pelajari bersama. Konsep manajemen peserta didik dalam lembaga pendidikan vokasional melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola dan membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai prestasi optimal dalam bidang keahlian vokasional yang dipilih. Berikut ini proses pelaksanaan manajemen peserta didik dalam lembaga pendidikan vokasional yang melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu penerimaan peserta didik. Tahap ini melibatkan penerimaan peserta didik baru ke dalam lembaga pendidikan vokasional. Proses ini mencakup seleksi dan penilaian calon peserta didik berdasarkan kualifikasi akademik dan kemampuan vokasional yang relevan. Contohnya, lembaga pendidikan vokasional dapat mengadakan tes masuk atau wawancara untuk menilai kemampuan dan minat calon peserta didik dalam bidang keahlian vokasional tertentu. Tahap yang kedua yaitu penempatan dan penjurusan. Setelah penerimaan, peserta didik ditempatkan dalam program atau jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Proses penempatan ini mempertimbangkan preferensi peserta didik dan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, seorang peserta didik yang tertarik pada bidang otomotif dan berbakat di bidang tersebut dapat ditempatkan dalam jurusan teknik otomotif. Tahap yang ketiga yaitu pembimbingan akademik dan karir. Peserta didik membutuhkan bimbingan akademik dan karir yang terus-menerus. Fokus pada pengembangan keahlian vokasional, pembinaan keterampilan sosial, dan orientasi karir. Contohnya, guru atau konselor memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang pemilihan mata pelajaran yang relevan, pengembangan keterampilan kerja, serta informasi tentang peluang karir di bidang vokasional yang mereka pilih. Tahap yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan perkembangan peserta didik dan evaluasi kinerja mereka dalam mencapai kompetensi vokasional. Evaluasi dilakukan melalui penilaian periodik dan tugas proyek. Contohnya, guru melakukan penilaian periodik berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan peserta didik dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan vokasional. Tahap kelima yaitu pembinaan perilaku dan disiplin. Selain mengembangkan keterampilan vokasional, penting juga untuk membina perilaku dan disiplin peserta didik. Hal ini mencakup pembentukan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan profesionalisme. Contohnya, lembaga pendidikan vokasional memiliki aturan dan prosedur yang jelas terkait perilaku peserta didik, serta sistem sanksi yang ditetapkan jika aturan dilanggar. Tahap keenam yaitu layanan bantuan dan dukungan. Peserta didik memerlukan akses terhadap layanan bantuan dan dukungan, baik dalam hal akademik maupun pribadi. Hal ini dapat mencakup konseling, pembinaan, dan dukungan sosial. Contohnya, lembaga pendidikan vokasional menyediakan fasilitas seperti konselor, tutor, atau mentor yang dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan akademik dan pribadi. Melalui penerapan konsep manajemen peserta didik yang efektif, lembaga pendidikan vokasional dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan dan menjadi tenaga kerja yang kompeten di bidang vokasional yang dipilih.